Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Purnawan dengan NIM 18650742. Di sini saya akan mereview materi tentang fase pemrograman. 1. Pendahuluan. Pemrograman adalah merupakan bagian yang paling mudah. Itulah yang kita sangat kenal sebagai tipe-tipe teknik. Pada kenyataannya, sebagai manajer proyek, Anda mungkin menemukan cara sendiri untuk mengendalikan tahap Anda. Dari memulai program yang terlalu cepat, selalu ada tekanan untuk melakukan sesuatu dengan benar, tidak hanya dari tim proyek tetapi dari manajemen tingkat tinggi. Aktivitas-aktivitas pada fase ini adalah menulis program. Kejadian pentingnya adalah menguji program, rencana tes sistem, dan paling tidak mulai pada dokumentasi user. 2. Daftar pemeriksaan program. Sebelum Anda memulai pemrograman, jadwal pertanyaan berikut. Apakah pemeriksaan desain memerlukan pengerjaan kembali? Jika ya, jadwalkan waktu mulai dan penundaan pemrograman. Apakah sumber daya yang direncanakan pada programmer masih tersedia? Jangan terlalu optimis dengan proyek orang lain yang selesai tepat waktu. Jika Anda pergantian staf, apakah Anda akan menguji kembali progres mereka? Apakah orang-orang ini telah dilatih? Programmer harus mengetahui tentang sistem operasi bahasa pemrograman, program, paket, dan alat-alat pemrograman yang akan digunakan. Mereka juga harus mengenal dengan baik aplikasi user dan masalah bisnis. Pastikan bahwa mereka telah membaca dokumen dan langkah-langkah pemrograman. 1. Rencana penggabungan, plan de integration. Menurut akal sehat, Anda tidak akan dapat membuat semua program sekaligus dan kemudian membuang semuanya. Ini memerlukan rangkaian langkah demi langkah. Rencanakan urutan di mana Anda akan menggabungkannya. Bab 9 ini merinci beberapa metode untuk menggabungkan bagian-bagian tersebut, tetapi Anda harus merencanakan urutan penggabungan ini sekarang, karena Anda harus menulis program supaya dapat digabungkan. Ini disebut rencana tes sistem. 2. Mendesain modul. Programmer menerima beberapa tingkatan desain dari fase desain. Tugasnya adalah memecah modul secara rinci ke tingkat yang lebih rendah sampai mencapai keadaan programmer siap untuk melakukan pemrograman. Ini disebut desain modul. 3. Telusuri desain modul. Seperti pada tingkat atas dan menengah, dari desain pertukaran harus dibuat. Sebaliknya, pada tingkat yang paling rendah, telusuri desain dari masing-masing modul sebelum melakukan pengkodean. Penelusuran ini sangat kecil, hanya programmer yang tepat, supervisor, dan mungkin programmer lainnya yang perlu diperhatikan bahwa desain yang terbaik yang telah dilakukan, semua fungsi telah dialamatkan, dan semua bagian telah ditangani. Rencana bagaimana menguji modul. Programmer harus menyiapkan rencana pengujian modul dan data pengujian sebelum dikodekan. Rencana pengujian dilakukan setelah kode ditetapkan. Mereka cenderung hanya menguji bagian kode yang paling sulit. Pimpinan proyek bisa saja melakukan tuntutan pada penelusuran rencana pengujian sepanjang desain modul sedang dilaksanakan. Kerja penelusuran ini bersama-sama. Langkah 5. Kode setiap modul. Standar pengkodean akan ditetapkan pada saat desain sistem. 7.12. Kita tidak membahas bagaimana membuat program. Lihat referensi 12. Tulisan ini membahas desain sama baiknya dengan programan, dan referensi 13 untuk lebih jelasnya. Berikut ini adalah ringkasan dari sebuah program tersebut, yaitu jika berukuran kecil, aturan dasarnya
adalah kira-kira 100 baris. Kode yang dapat dieksekusi dan listingnya tidak lebih dari 2 halaman. 1 entry, 1 exit. Referensi secara keseluruhan sedikit. Konstruksi terstruktur yang digunakan berurutan. Langkah 6. Menguji modul. Programmer menguji modul dengan menetapkan lingkungan yang tepat, menyediakan beberapa input, membiarkan modul langsung memproses secara logik dan mendapatkan hasilnya. Beberapa input mungkin tidak sebenarnya, terutama jika modul tersebut tidak menyediakan input sebenarnya. Menguji level terendah dari integrasi. Jika modul utama memanggil submodul, programmer harus menggabungkan dan menguji semua modul secara bersama-sama. Bahkan jika programmer tidak bertanggung jawab untuk menulis submodul, programmer harus menguji perintah call dan return dari seluruh modul. Metode terbaik untuk melakukan hal ini adalah membuat sebuah program sub sebagai pengganti submodul. Potongan program ini dapat terdiri dari 4 baris. Program yang menunjukkan bahwa kontrol sudah diterima dengan baik. Tampilkan parameter penerima. Jika perlu, lakukan pengontrolan kembali dengan beberapa parameter yang tidak sebenarnya. Menyimpan semua hasil pengujian pembangunan modul-modul yang telah diuji. Hasil pengujian digunakan untuk menyusun statistik yang menunjukkan penyebab, cara perbaikan, serta biaya-biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan program. Pimpinan proyek biasanya menguasai penggabungan ini pada sistem berukuran kecil sampai sedang. Dokumen-dokumen berikut mungkin harus ditulis. Tuntunan pemakai. Dokumen ini dapat ditulis oleh programmer, penulis, teknis, atau bahkan user sendiri. Tampilkan kembali FS yang mempunyai bagian rinci mengenai menu, layer form, dan user interface lainnya. Tuntunan pemeliharaan. Bagaimana Anda menemukan programmer untuk merinci dokumen dan program mereka untuk pemeliharaan berikutnya. Kebanyakan manajer proyek mengalami kesulitan dalam hal berikut. Programmer enggan untuk melakukan dokumentasi sebelum program ditulis dan beruntunglah melakukannya setelah semua selesai dikerjakan. Tuntunan operator, tuntunan manajemen sistem. Sama seperti user buat untuk orang-orang yang menghidupkan sistem di pagi hari. Mematikannya, melakukan backup, menangani permasalahan utama, melakukan perhitungan. Dokumentasi yang disediakan oleh perusahaan hardware dan sistem operasi mungkin cukup, hanya prosedur untuk software terlalu harus ditulis ulang. Dokumentasi pelatihan atau training documentation. Jika Anda memberikan kursus bagaimana menggunakan sistem, rencanakan apakah materi pelatihan akan diperlukan. Yang baik harusnya menambahkan hal ini. Anda mungkin harus membuat bantuan pelatih seperti transparansi bakula. Peralatan program. Berikutnya adalah produk software yang membantu programmer untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. Software ini disebut JAS karena membantu proses pemrograman secara otomatis. Referensi 2.1 untuk produk tersebut. Modul manajemen sistem MS. MS digunakan untuk proses dan link secara otomatis atau membangun sebuah sistem. MS hanya dapat membangun kembali semua komponen tersebut yang diubah sejak pembangunan yang sekumpulan pengujian modul. Test manager. Tim digunakan untuk menguji sebuah modul secara otomatis. Untuk menggunakan tim, Anda harus mendefinisikan serangkaian pengujian terhadap modul. Tim akan menjelaskan pengujian dan memberitahukan programmer jika hasilnya berbeda dengan yang diharapkan. Kesimpulan dari fase program berikut ini. Beberapa pemikiran tentang programan. Programan telah menjadi sebuah karya seni. Programmer diperbolehkan untuk mengerjakan segala sesuatu sendiri. Hal ini tersebut sangat cepat ditemukan dan sangat mahal. Untuk melaksanakan proses tersebut, programan haruslah dipertimbangkan
sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Programan adalah kesenangan, tetapi di bumi bukanlah kesenangan. Perhatikan pernyataan seperti kemudian telah dilakukan semua yang persen. Berikut ini beberapa pemikiran tentang programan. Programmer selalu meremehkan tugas, mengajari mereka pesimis merupakan hal yang salah. Programmer akan menikmati pekerjaan mereka jika Anda motivasikan dengan sebuah tantangan. Setiap tugas harusnya lebih sulit atau berbeda dari sebelumnya. Jika Anda ingin belajar bagaimana membuat programmer, bacalah buku Guy Weinberg De Posto. Pada akhir fase programan, lihatlah hal-hal utama berikut ini. Desain modul sudah dijalankan dan diselesaikan. Programan individual sudah diselesaikan, dikodekan, diuji, dan diselesaikan oleh pimpinan proyek. Susunan dan pembangunan telah ditentukan, ditulis dalam rencana pengujian sistem. Tanggung jawab terhadap dokumentasi usir telah diberikan, dan jika Anda beruntung hal tersebut telah dilakukan. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.